Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya tetap bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, judul pelajaran kita saat ini adalah bertumbuh di dalam Kristus atau grow in Christ, yang kita fokuskan dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa tujuan bertumbuh dalam Kristus? Adalah bertumbuh untuk berbuah dan dapat menjadi berkat. Kalau saudara ingin bertumbuh, jangan hanya bertumbuh saja, tetapi saudara bisa dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam Kristus? Yang pertama, menerima Dia. Artinya, saudara dan saya harus dapat dipastikan jika ingin bertumbuh di dalam Kristus, maka yang dibutuhkan adalah kepastian kita untuk mau bersedia atau menerima Dia di dalam hidupmu. Kalau ingin bertumbuh dalam Kristus, kesediaan kita, kesiapan kita untuk menerima Dia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam Kristus? Yang kedua, menjadikan Dia yang utama. Saudara sekalian, terkadang katanya mau menerima Kristus, tetapi tidak menjadikan Dia dalam hidupnya. Bagaimana mungkin? Tidak bisa demikian, saudara. Tetapi buatlah Kristus yang terutama, yang prioritas, yang terpenting dalam hidupmu. Saudara pernah mendengar sebuah lagu yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini. Siapa yang terutama? Yaitu Kristus. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam Kristus? Yang ketiga, berjalanlah bersama dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh pastikan ketika engkau sudah menerima Dia dan menjadikan Dia yang terutama dalam hidupmu, maka berjalanlah bersamanya. Amin. Puji Tuhan. Sukacita yang dapat kita rasakan ketika kita sudah berjalan bersama dengan Kristus. Mari kita lihat selanjutnya dalam Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dia ajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh di dalam Kristus? Yang keempat, menjadi berakar. Saudaraku, seorang petani menanam biji, kemudian disiram dengan air yang cukup. Diberikan pupuk sebagai makanan untuk biji tersebut. Maka biji itu akan bertumbuh. Itu berarti biji sudah berakar. Betul? Lalu, apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh di dalam Kristus? Yang kelima, teguh. Artinya, pertumbuhan kehidupanmu dalam Kristus menjadi kuat, menjadi teguh, tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin atau siapa saja, oleh karena sudah menjadi kuat. Apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh di dalam Kristus? Yang keenam, berbuah. Hasil yang diharapkan bagi seorang petani ketika dia sudah menanam,
maka petani itu akan mendapatkan hasilnya dengan tanaman itu sudah berbuah. Tujuannya adalah supaya orang lain juga dapat menikmati hasil atau buah tersebut. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam Kristus? Yang ketujuh, yang terakhir, hati yang selalu bersyukur. Satu ungkapan kepuasan hati yang luar biasa ditunjukkan dengan ucapan syukur oleh karena dia sudah bertumbuh di dalam Kristus. Saya akan coba uraikan 7 yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam Kristus. Yang pertama, menerima Kristus. Yang kedua, menjadikan dia prioritas. Yang ketiga, berjalanlah bersama Kristus. Yang keempat, menjadi berakar. Yang kelima, teguh. Yang keenam, berbuah. Dan yang ketujuh, hati yang bersyukur. Saudaraku yang terberkati, bersediakah saudara untuk bertumbuh dalam Kristus? Jika saudara rindu dan mau untuk bertumbuh dalam Kristus, saya undang kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dan selalu memelihara kami supaya kami selalu bertumbuh dalam Kristus. Berkati saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti rangkaian ataupun firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati mereka, penuhi dengan kuasa berkat dari surga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.